Ya, selamat pagi teman-teman. Ini kami dari Chan Indonesia dan Chan Medan. Seperti sebelum-sebelumnya kita setiap minggu kan ada IG Live. Nah, minggu ini kemarin ya seperti kemarin saya dihubungin sama broker untuk jadi moderator. Nah, hari ini saya memoderatori Coach Jamie. Ya, seperti yang kita udah tahu, sebelum-sebelumnya Coach Jamie juga udah pernah ngisi ya di Chan IG Live juga. Kali ini yang kedua berarti ya kok. Iya betul, yang kedua. Ya, saya perkenalan singkat aja biar menghemat waktu karena biar bisa banyak sesi tanya jawabnya. Ya, saya Naga Gotama Hadiwijaya, saya praktisi Chan juga sekarang di Jakarta, dan ini Bro Jamie, seorang GM di salah satu perusahaan properti, dan Bro Jamie juga praktisi Chan yang udah cukup lama ya kok. 10 tahun lebih, 12 tahun ada kali ya kok. Iya, 12 tahun lah kurang lebih. Ya. Enggak lah, belum lama lah. Ya, ini hari ini kayak yang teman-teman tahu, judulnya Menapaki Jejak Guru. Nah, ini kemarin saya terpikir, ini maksudnya ini apaan ini? Apakah IG Live untuk mengajak kita supaya jadi bante atau jadi pertapa atau apa ini? Mungkin sebagai permulaan Coach Jamie bisa kasih kita penjelasan sedikit. Oke. Ya, oke. Makasih Bro Naga ya. Dan thank you buat teman-teman yang mengorganisir ini ya. Tentunya Ko Kurniadi, Ko Jimmy, dan semualah teman-teman di Chan Medan, di Chan Indonesia ya, yang selalu tidak pernah putus nih. Setiap hari Minggu kita disajikan materi-materi dan juga dikasih kesempatan untuk ikutan sharing gitu ya. Dan juga tentunya thank you kepada Bro Agus, Cinini yang selalu jadi penyemangat kita, mentor kita semua ya. Jadi memulai diskusi hari ini ya, memang kemarin saya ditanya judulnya apa ya, saya coba usulkan judul Menapaki Jejak Langkah Guru. Nah, kita mungkin mulai dari definisi ya, dari kata menapaki ya, menapaki jejak langkah berarti kan sudah ada sesuatu di depan kita, yaitu jejak gitu ya, jejak langkah, dan kita menapaki itu berarti kan kita mengikuti, ya kan, mengikuti jejak tersebut gitu kan. Ya, mengikuti dalam hal ini saya ingin nanti mengerucut ke mengikuti itu kan sama juga dengan meniru gitu ya. Meniru to pretend gitulah, atau mungkin to follow. Nah, meniru ini nanti akan saya coba elaborate lagi gitu, dan juga nanti masalah jejak langkah siapa, jejak langkah guru itu juga kita akan elaborate lagi. Ya, sementara sih gitu. Jadi bukan untuk menjadi pertapa atau menjadi bante. Nanti kita lihat ya. Ya mungkin gitu dulu ya sementara ya. Iya, jadi bisa disimpulkan yang dimaksud menapaki di sini itu maksudnya meniru, meneladani, mencontoh jejak, jejak guru. Iya. Dan guru di sini itu yang dimaksud berarti langsung mengacu ke Buddha atau gimana ini kok? Atau ya kita sebagai Buddhis langsung mengacu ke? Mungkin sebelum masuk ke guru ya, saya coba mau membahas dulu, ada dua konsep yang saya mau bahas. Satu adalah manusia sebagai makhluk peniru, ya ini dari kata meniru tadi kan. Dan yang kedua adalah manusia sebagai makhluk kebiasaan gitu. Oke, kita mungkin bahas satu-satu ya. Yang manusia sebagai makhluk peniru itu ya prinsipnya adalah kita itu dari kecil, dari lahir gitu ya, kita kan meniru ya. Kita meniru orang tua, kita meniru guru kita, saudara-saudara kita gitu ya, teman-teman kita, apapun kita tiru. Sebenarnya
semua yang kita ketahui, yang kita sanggup kita kerjakan, kita lakukan, itu semuanya hasil kita meniru, kan? Betul nggak? Iya, betul. Jadi kita bisa bicara, ya kan, bisa bahasa, ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu bukan kita yang ciptain, kan? Bukan kita yang membuat bahasa itu. Kita hanya meniru dari orang lain yang sudah menggunakan bahasa tersebut, gitu. Makanan, ya misalnya, makanan yang kita makan, ya kan, makanan yang kita makan ya makanan yang sudah ada, yang kemudian kita mungkin bisa memasaknya juga karena kita belajar, kita meniru dari orang lain, gitu. Terus apalagi yang semua karya-karya kita, kita bisa kerja ini, kerja itu, punya kemampuan. Saya termasuk bicara di sini juga kan semua bukan orisinil dari saya. Sebenarnya kita semua, saya dapatnya juga dari berbagai sumber, dari hasil meniru, mencontek, gitu kan. Nah gitu. Jadi konsep itu menurut saya nanti akan kita pakai untuk hari ini ya. Jadi bahwa kita itu tidak ada yang sebetulnya yang orisinil gitu, yang benar-benar punya kita, yang sejatinya kita itu nggak ada. Kita semua hanya kelanjutan atau kumpulan dari apa yang sudah ada, gitu kan. Kita bisa punya pemikiran seperti ini, kita bisa punya pekerjaan, hasil karya, semua adalah kumpulan dari berbagai faktor. Apakah itu orang, apakah itu lingkungan, ya, atau itu sesuatu dari masa lalu yang kemudian menjadikan kita sekarang, gitu. Jadi segala sesuatunya itu adalah tidak ada yang sejatinya punya kita. Semuanya adalah hasil kita meniru dari sana sini, ya. Nah mungkin sampai sini dulu. Okay. Cukup jelas nggak? Teman-teman cukup jelas nggak nih? Sebelum kita lanjut, boleh minta responnya mungkin di komen. Oh ya, kalau jelas bilang jelas, kalau nggak jelas nanti saya ulang lagi. Kalau nggak jelas juga nanti mungkin bisa di sesi tanya jawab bisa diperjelas lagi. Oh itu ada yang bilang jelas. Ya berarti dari tadi yang saya tangkap itu kurang lebih ya, kita itu makhluk peniru dan sumbernya itu bisa dari berbagai macam ya kok. Kita bisa meniru dari ya kebiasaan, dari lingkungan, dari teman-teman, dari segala macam, dan dari meniru itu yang nanti akan membentuk kita sendiri. Jadi kita karena meniru sesuatu terus-menerus, akhirnya itu jadi kebiasaan kita, jadi karakter kita ya, seperti betul. Itu ya kok. Betul. Okay. Ya, saya jadi ingat kayak Sefu juga seperti pernah bilang, kita itu juga selain produk dari ekspektasi, kita juga produk dari kebiasaan. Ya kebiasaan-kebiasaan yang kita tiru itu juga berarti termasuk ya kok. Iya, nah itu kita masuk ke konsep yang kedua nih. Jadi kalau kita suka meniru segala hal ya, dan kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita ulang-ulang gitu. Kita terus-menerus lakukan gitu ya, kita ulang-ulang. Nah itu akhirnya menjadi kebiasaan. Nah itu masuk ke konsep yang saya mau share berikutnya adalah kita sebagai manusia kebiasaan, atau istilah kerennya ya creatures of habit gitu ya. Nah saya mau mungkin sedikit share apa yang saya dapat dari satu buku ya. Bukunya berjudul The Power of Habit. The Power of Habit yang nulis itu adalah namanya Charles Duhigg. D-U-H-I-G-G ya. Charlesnya biasa Charles Duhigg. Nah, intinya buku The Power of Habit ini membahas tentang ya segala sesuatu tentang habit, tentang kebiasaan gitu ya. Nah, intinya adalah manusia itu
makhluk kebiasaan dan kita kita membentuk kebiasaan-kebiasaan itu ada yang namanya habit loop. Jadi suatu kebiasaan bisa terjadi karena adanya habit loop atau mungkin lingkaran kebiasaan, kita terjemahkan gitu ya. Nah, habit loop itu apa ya? Habit loop itu ada 3. Yang pertama adalah cue. Bahasa Inggrisnya cue, tulisannya C-U-E gitu ya, cue. Atau pemicu lah, kita bilangnya pemicu bahasa Indonesianya. Terus yang kedua adalah rutin. Ya, rutin bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga rutin ya. Rutin ini adalah aktivitas yang menjadi kebiasaan itu apa. Terus yang ketiga adalah reward atau mungkin hasilnya atau penghargaannya gitu. Jadi sebuah kebiasaan itu terbentuk karena ada 3 ini. Jadi cue, rutin, dan reward. Ya. Oke. Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau kita di lampu merah gitu, terus lampunya nyala merah, itu cue-nya kita ya. Itu sinyalnya kita, pemicunya kita. Habis itu kita kalau lagi berkendara kita stop, gitu kan. Nah, itu adalah aktivitasnya, rutinnya kita. Begitu kita lihat lampu merah, kita otomatis kita akan stop kendaraan kita. Rewardnya apa? Ya rewardnya kita ya nggak terjadi chaos ya, nggak terjadi tabrakan, tidak ditangkap polisi gitu kan. Jadi karena itu diulang-ulang, jadi kita otomatis begitu lihat lampu merah, kita berhenti, gitu kan. Itu kebiasaan kita. Lampu hijau ya kita jalan. Gitu. Nah yang kedua, mungkin contohnya bisa, misalnya kita makan, itu kan kebiasaan kita juga ya, tiap hari kita makan, gitu kan. Ketika kita, cue-nya apa kalau kita mau makan? Kira-kira apa kalau kita mau makan? Cue-nya? Mau makan, cue-nya mau makan lapar. Lapar, iya, lapar. Ya kan, begitu kita merasa lapar, atau mungkin sudah jamnya gitu kan. Memang ini udah waktunya makan, gitu, makan siang, misalnya. Nah, kita melakukan kegiatan makannya, ya kan, itu rutinnya. Ya, lapar betul. Jadi begitu kita lapar, kegiatan kita berikutnya adalah makan. Terus rewardnya apa? Kenyang. Kenyang. Iya, rewardnya kenyang, enak gitu kan, puas gitu. Jadi itu berarti udah ngerti nih, mulai ngerti kan, bahwa disitulah terjadi habit. Ya setiap kali kita lapar dan udah waktunya makan, kita melakukan makan. Terus kemudian kita memperoleh hasil gitu ya, reward dari makan itu. Ya ada yang bilang nutrisi, betul juga, kita memperoleh nutrisi, kita jadi punya energi, bertenaga gitu ya. Nah itu adalah habit kita makan. Nah terus ada lagi sikat gigi misalnya, ya kan? Kita juga udah terbiasa tiap hari sikat gigi, setidaknya pagi dan malam gitu kan. Nah ini juga cue-nya apa kira-kira kalau sikat gigi? Mungkin ngerasa nggak enak sama mulutnya, udah kerasa kotor atau lengket, atau giginya berasa ini. Iya, betul. Ya, atau napasnya udah nggak segar gitu kan, atau mungkin habis makan ya kan, terus bisa juga memang sudah waktunya mau tidur gitu kan, ya gigi kotor betul, jadi gigi rasanya udah kotor, kita pingin membersihkan gitu kan, makanya kita melakukan sikat gigi. Terus rewardnya apa kira-kira? Rewardnya rasa segar, rasa nyaman. Yes, betul. Rewardnya kita jadi segar ya, mulut kita rasanya jadi segar, jadi fresh gitu kan. Nah sebetulnya kebiasaan sikat gigi itu ya, di buku The Power of Habit itu
itu eh, belum lama loh, bukan dari zaman nenek moyang kita banget gitu. Jadi itu tuh baru baru di tahun, mungkin kalau nggak salah tahun di abad 20 ya. Nah itu eh, memang pada saat itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang membuat odol gitu ya, dan mempopulerkan sikat gigi. Ya kan, orang sikat gigi. Tapi pada saat itu bukan kebiasaan orang, bukan kebiasaan manusia gitu pada saat itu untuk menyikat giginya. Nah, eh, sampai suatu hari ada satu produk yang sekarang kita semua pakai lah gitu ya, depannya P gitu kan, yang bikin logonya U. Jadi itu dia bikin pasta gigi yang ada minnya. Jadi pasta giginya mengandung min sehingga agak pedas-pedas sedikit gitu. Nah setelah orang pakai itu, ternyata orang rasanya ini seger gitu, Segar. fresh. Nah pada saat itu rewardnya kena gitu, rewardnya kena sehingga orang mulai kepingin merasakan reward tersebut dan menjadi satu kebiasaan. Ya tentunya dengan dibantu dengan campaign-nya, dengan iklan, dengan edukasi. Ya, tapi itulah habit gitu. Itulah namanya kebiasaan. Dan kita itu punya kebiasaan-kebiasaan kita sendiri gitu. Banyak sekali yang sadar atau tidak sadar, kita itu punya kebiasaan-kebiasaan. Dari yang tadi mulai dari makan, minum, sikat gigi, terus cara kita bekerja, cara kita bicara, itu semua kita punya kebiasaan-kebiasaan itu gitu, sadar atau tidak sadar ya. Nah ya udah sampai sini dulu dah. Terus kebanyakan ngomong malah lost. Gimana, bisa diikuti nggak? Ya cukup jelas sih. Jadi ya tadi kan berarti dari meniru terus ke bentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu berulang karena bisa dibilang tadi karena ada triggernya, Q itu, terus rutin itu berarti aksinya. Satu lagi tadi reward itu berarti outputnya ya, kok reaksinya gitu ya kok. Iya, hasilnya, betul. Oke. Nah saya jadi terpikir ya kalau misalkan gitu, seringkali kita kan melakukan perulangan yang kita nggak tahu tuh kok. Misalkan maksud saya, kita itu cenderung membentuk kebiasaan-kebiasaan, tapi kita nggak nyadar kebiasaan ini baik atau nggak baik. Karena seringkali itu yang tadi kau bilang itu seperti salah satu pasta gigi, dia itu kan kalau itu kan jelas dia mau menarik sesuatu dengan reward yang langsung terasa, misal rasa fresh. Nah, seringkali kita ngulang kebiasaan itu, rewardnya itu kita itu nggak kerasa, kita berulang, kita itu bahkan nggak kerasa. Akhirnya udah terlanjur ke bentuk misal habit yang jelek, kebiasaan yang jelek. Itu gimana kok? Ya, itu memang nggak semua kebiasaan kita kan baik ya. Kita mesti menyadari ada kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang konstruktif, ada kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya destruktif, merusak gitu ya, atau mengganggu kita gitu. Misalnya kebiasaan kita suka tidur malam misalnya gitu kan, atau menjadi kurang tidur, itu kan tidak baik. Tapi mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah satu kebiasaan kita. Halo Orville, dari tadi ini Orville Kiwi itu anak saya yang paling kecil. Oh, dia halo terus dari tadi. Oke, ya. Jadi kebiasaan itu sesuatu yang kita bisa rubah, kita bisa ganti gitu ya. Yang penting kita bisa sadar dan kita bisa ganti. Nah, salah satu kebiasaan yang kita bisa tambah atau kita ubah adalah, misalnya dalam hal ini karena kita lagi bicara Chan, ya praktek Chan gitu kan. Bagaimana membuat praktek Chan itu menjadi satu kebiasaan gitu ya. Nah itu sebetulnya saya udah sempat posting tuh di IG saya tuh beberapa waktu yang lalu, bagaimana
bisa rutin meditasi tiap hari gitu kan. Meditasi. Kalau yang iya kalau yang belum lihat bisa disimak di IG saya di Rinjemi. Ya, mungkin teman-teman yang ini yang join yang tahu IG saya bisa diketik biar yang lain tahu. Promo dikit ya. Saya udah sempat baca itu. Oh ya, jadi intinya kita harus punya reward yang membuat kita bisa menjadikan ini satu kebiasaan baru. Jadi kita pakai framework Q, Q rutin dan reward ini dalam meditasi ini. Kita contohkan misalnya ya. Misalnya kita mau bisa meditasi setiap hari rutin gitu ya. Nah, kita perlu nyari apa sih rewardnya. Kalau kita misalnya nggak ada rewardnya, sulit untuk menjadi satu kebiasaan baru gitu. Contoh misalnya kita waktu meditasi selesai, at least ya rewardnya itu yang pertama adalah kita centang. Kita udah tick gitu kan. Checklist kita hari ini kita udah meditasi, ya kan? Satu gitu, reward yang paling gampang gitu kan. Jadi misalkan kita bilang, oke, pokoknya saya mau meditasi setiap hari, nggak bolong gitu ya. Begitu kita lakukan selesai, ya udah centang satu gitu kan. Hari ini sudah meditasi, ya kan? Nah, itu dulu untuk itu sebetulnya meditasi tidak perlu berlama-lama kan. Hanya untuk centang 5 menit juga udah centang gitu kan. Jadi misalnya masa kita nggak punya waktu 5 menit, ya kan? 5 menit kita duduk diam atau mau sambil baringan juga boleh, mau sambil berdiri, mau sambil jalan, pokoknya ini 5 menit saya mau meditasi nih, menggunakan metode-metode yang sudah diajarin saya gitu ya. Saya mau meditasi. Selesai itu reward yang paling gampang. Ya udah, ini centang, ini udah selesai saya melakukannya, gitu kan. Masalah meditasinya bener apa enggak, ngelantur apa enggak, itu hal yang lain gitu. Nah itu kita bisa start dari situ. Ya ini mungkin tips aja gitu ya. Terus yang kedua, setelah itu udah jadi satu kebiasaan, tentunya kita butuh reward yang lebih encouraging lah ya, lebih menyemangati kita lagi. Itu misalnya perasaan tenang, gitu, perasaan damai. Tapi ya nggak usah tenang sepanjang meditasi gitu. Tenang-tenang kecil lah, tenang-tenang dikit gitu, atau damai-damai dikit gitu. As simple as singkatnya ya tarik napas, buang napas, kan kita rasanya lebih tenang sedikit, ya kan? Itu juga reward gitu. Jadi jangan kasih target yang terlalu berlebihan dulu gitu. Di awal-awal pokoknya saya meditasi biar saya pencerahan, biar saya satori gitu kan. Itu nantilah gitu ya. Nah dari situ kan ada rewardnya tuh, kita meditasi. Terus kemudian kita perlu cari cue-nya gitu, perlu cari triggernya, pemicunya. Nah, yang paling gampang sih tips saya ya waktu gitu. Waktu itu yang paling mudah adalah waktu bangun tidur. Karena kita satu masih segar, masih berenergi ya kan. Terus kemudian kita belum ngapa-ngapain. Biasanya itu waktu yang paling banyak spare-nya gitu. Nah, itu dengan adanya cue begitu bangun tidur kita ingat reward-nya, kita mau centang, kita mau tenang-tenang kecil, mau damai-damai kecil gitu kan, dan jadinya kita akhirnya bermeditasi gitu. Dan itu kita ulang-ulang ya jadi kebiasaan. Jadi bisa dibilang sebenarnya segala aksi itu sebenarnya udah ada reward-nya, cuma kadang-kadang ekspektasi kita yang terlalu berlebih. Misalkan seperti tadi yang dicontohin Coach Emi, meditasi setiap hari 5 menit, terus bilangnya, kok aku nggak ada hasilnya apa-apa ya, karena meditasinya 5 menit tapi harapannya satori. Jadi seolah-olah nggak ada hasilnya, padahal cukup sekedar
dengan kita meditasi 5 menit, kita mungkin merasa damai 1 jam misalkan, merasa tenang 1 jam, itu pun udah reward. Sesuai apa yang kita lakuin gitu maksudnya kan. Iya, Terus yang iya, tadi iya. yang kedua itu kan menentukan waktu. Jadi misalkan tadi kok Jamie bilang bangun pagi gitu kan. Saya jadi tadi teringat, saya juga pernah baca buku tentang habit ini, kalau nggak salah judulnya Atomic Habit. Itu juga yang saya baca juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi di sana ada dikasih tahu kalau untuk membentuk habit baru kita bisa pakai strategi namanya habit stacking. Jadi kayak kita menambahkan habit baru ke habit yang udah jalan. Misalkan setiap kali kita habis mandi, kita meditasi. Ya kita tempelin meditasi, habit yang baru ini dengan habit yang kita udah ada, habit mandi itu. Ya itu mungkin sama seperti yang tadi Iya, Coach Jamie bilang, masalah kita langsung alokasi waktunya seperti itu. iya, iya. Betul, betul. Iya. Jadi memang kita bisa mulai melakukan audit gitu ya, terhadap habit-habit kita gitu. Ya, mana nih habit yang perlu diganti gitu ya, mana habit yang bagus yang perlu ditambahin gitu kan. Misalnya ya tadi masalah latihan meditasi setiap hari gitu ya. Awalnya mungkin sehari 5 menit cukup ya. Itu kemudian menjadi habit yang baru, lama-lama 5 menit bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit ya kan, bisa jadi sejam, bahkan bisa jadi 2 jam. Toh itu habit yang bagus gitu kan. Habit yang tidak ada salahnya kita jadikan prioritas dan dikasih waktu lebih banyak gitu kan. Nah, oke, mungkin saya masuk sedikit lebih dalam lagi ya terkait dua konsep tadi. Ya kan, tadi kan kita udah ngomong kita makhluk peniru, kita makhluk yang punya kebiasaan gitu ya. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, apa sih yang mesti kita tiru? Ya kan? Apa yang perlu kita jadikan kebiasaan gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Jadi ya saya udah semua yang saya lakukan ini saya sudah tiru dari orang lain anyway gitu kan. Udah saya lihat dari pendapat orang lain, orang tua saya atau mungkin guru saya. Nah, siapa yang sebaiknya kita tiru gitu kan? Nah, menurut pendapat saya di sini adalah kita sebaiknya ya meniru para guru kita ya. Dalam hal ini kita punya guru-guru di Chan, ya kan, kita punya Chen Fase, kita punya Guyan Fase, kita ada Master Seng Yen, ya kan. Nah, guru-guru tersebut layak gitu untuk ditiru gitu ya. Dan nggak cuman itu, misalnya guru-guru yang lain, misalnya saya senang sekali kalau lihat Dalai Lama gitu ya, atau yang Arya Thich Nhat Hanh. Mereka itu adalah guru-guru yang sepatutnya ditiru dan mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita tiru. Nah, tentunya mereka juga meniru kan, mereka juga meniru lagi, mereka juga belajar dari gurunya lagi gitu. Gurunya mereka belajar dari gurunya, meniru gurunya mereka juga meniru gurunya lagi gitu kan. Kalau ditelusuri gurunya dia adalah siapa? Siapa menurut Bro Naga? Buddha. Iya, betul. Ya kan? Buddha Gotama ya, sang Buddha ya. Jadi kalau kita mau meniru, sebenarnya kita harusnya niru Buddha sih. Ya kan? Itu gurunya para guru. Ya, tentunya ketika kita meniru guru kita, ya kita meniru Buddha juga gitu. Nah, jadi tadi kan menyambung ya, dari menapaki kemudian jadi meniru jejak langkah para guru gitu ya, guru ya. Nah, guru di sini ya bisa dari mulai Buddha sampai guru yang kita kenal, yang kita pernah temuin sehari-hari gitu. Jadi kita menurut saya sih kita selayaknya meniru mereka gitu. Dan at least kita meniru sedikit dari apa yang mereka punya gitu. Nah, sampai sini dulu, kira-kira masuk akal nggak? Nanti kita coba elaborate lagi.
Coba kita sambil lihat ini komentar dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau atau nggak setuju mau nanya, boleh. Iya, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Jadi di sini ya kita baiknya kita karena kita tahu dari meniru itu terbentuk habit, berarti ya seperti yang tadi Bro Jamie sebutkan, ya baiknya kita jelas-jelas mau meniru sesosok yang baik kayak gitu kan kok, supaya arahnya juga hidupnya kita nggak melenceng, at least ya sesuai kita karena meniru hal-hal yang baik ya, jadi hidup kita jadi baik. Ya, betul. Terus manfaatnya itu kira-kira dengan kita meniru seperti itu ada yang jangka pendek dan jangka panjang itu, kalau dari Bro Jimmy itu gimana? Oke, nanti kita lihat manfaatnya apa ya. Saya kasih contoh, misalnya ketika kita meniru seseorang gitu ya, kita kan akan melihat satu adalah secara fisik ya. Secara fisik, misalnya dari sikap gerak-gerik tubuhnya gitu misalnya. Nah, yang kita tiru, misalnya kita berjalan itu kita punya gaya sendiri berjalan. Mungkin kalau kita lihat dari orang tua kita atau dari teman kita, ada orang yang jalannya cepat, ada orang yang jalannya kayak tergesa-gesa gitu, tergopoh-gopoh. Ada orang yang jalannya pelan, ada yang jalannya reckless ya, ada yang jalannya ke sana ke sini, nyenggol sana nyenggol sini gitu. Nah, kalau kita mau niru Buddha gitu ya, atau mau meniru guru-guru kita, ya kita tiru aja cara jalannya, ya kan? Jadi misalkan kalau saya perhatiin, saya lihat videonya Thai, Thich Nhat Hanh ya, beliau kalau jalan tuh kayaknya damai banget, tenang, damai, bahagia gitu, jalan aja bahagia gitu, jalannya simple gitu, keren gitu, jalannya damai gitu. Ya udah, coba aja kita tiru gitu kan. Saya coba gitu, kalau lagi jalan gitu ya. Biasa dulu kalau saya dari kantor, dari ruangan saya ke toilet gitu, saya sambil pegang handphone gitu kan. Karena itu waktunya saya ngecek handphone gitu kan. Wah, ini saya mau mulai kebiasaan baru, saya mau tiru nih. Nah, cara jalannya Thai gitu ya. Saya taruh handphonenya, saya tinggal aja di ruangan saya. Saya ke toilet jalannya santai, pelan santai, dirasain, dinikmatin. Enak loh, gitu. Itu manfaat seketika, gitu kan. Dan di situ kan jadi berlatih kan, jadi meditasi jalan gitu. Padahal ya nggak direncanakan gitu. Tapi itu cue-nya adalah saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet sambil meniru cara jalannya Thai, gitu. Ya kan? Nah itu manfaat yang seketika saya bisa dapat dengan hanya sekedar meniru gitu. Ya saya yakin Buddha juga cara jalannya kurang lebih begitulah, jalannya mindful, nggak terburu-buru, tidak senggol sana sini. Nah, apalagi banyak cara duduk misalnya. Ketika kita duduk bermeditasi, kita coba bayangkan aja kalau guru-guru kita yang kita kenal, atau mungkin cara Buddha duduk ya, Buddha kita belum pernah lihat ya, kita cuma lihat rupanya. Tapi mereka duduk dengan tenang, dengan tegak, anggun gitu ya, senyum gitu ya, nggak. Jadi posturnya tuh nggak yang lemes, yang kiri kanan atau bungkuk gitu kan. Kita coba kita tiru ya. Kalau saya tiru cara duduk seperti itu, meditasi saya lebih baik, lebih tenang, lebih kalem, nggak terlalu ribet, tubuh juga support gitu ya, nggak gampang loyo gitu ya. Jadi
yang bisa kita tiru ya sikap tubuh ya, dari jalan, duduk, cara kita bekerja, melakukan sesuatu, ya kan. Kita penuh dengan ya, kalau kita bayangkanlah guru kita kalau ngerjain sesuatu pasti kan dengan mindful, ya kan, dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru, ya kan, seperti itu. Terus apalagi Tapi misalnya cara bicara. saya Nah, ya silakan. nggak apa-apa, kok lanjut dulu aja. Oke. Ya mungkin dikit lagi ya. Ya contoh misalnya cara bicara. Ya, cara bicara guru-guru kita kan ketika mereka menyampaikan sesuatu, mereka misalnya kita dengar ceramah, ada ide-ide yang baru ya. Kalau misalnya ceramah yang paling menurut saya paling keren tuh ya kayak Master Sengyan. Cara mereka menyampaikan gagasan ini sangat logis, ya, sangat scholar gitu ya. Semua sudah dipikirkan, sudah diperhatikan baik-baik kata-katanya, logikanya gitu ya. Terus ya kayak gitu. Jadi ya itu kan kita bisa tiru juga gitu. Jadi dari cara bicara, intonasinya, isinya gitu ya. Terus kemudian ya gaya bicaranya, terus pilihan kata ketika dengan orang yang berbeda gitu kan. Jadi cara bicara kita bisa kita tiru ya. Nah, terus kemudian tentunya yang nggak kalah penting adalah pola pikir gitu, pola pikirnya para guru kita gitu kan ya. Bagaimana mereka memandang kehidupan gitu ya, bagaimana praktek dharma gitu. Kalau kita lihat guru-guru kita, mereka praktek dharma tuh serius gitu kan ya, nggak yang asal jadi gitu kan. Makanya mereka bisa jadi guru besar gitu ya. Jadi kalau kita bisa tiru sebagian aja dari cara mereka memandang hidup mereka gitu ya, terus kita tiru jadi bagian kita yang punya kita juga ya, mestinya ya kita ada dapat manfaat, dan itu mungkin manfaatnya agak jangka panjang. Ya kita jadi lebih bijak gitu kan, lebih belas asih, ya lebih bahagia tentunya. Gitu sih. Jadi ini seperti bisa dibilang kita berusaha membaurkan kegiatan atau aktivitas yang ya spiritual seperti misalkan mindful segala macam itu melebur ke kehidupan sehari-hari gitu maksudnya ya kok. Ya. Jadi nggak seperti ya kita hidup. Jadi seperti benar-benar misah, kayak ada orang yang bilang kan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi istilahnya itu seperti minyak dan air. Jadi kayak kita sehari-hari ya itu nggak bisa pakai praktek-praktek spiritual kita, kayak sesuatu yang nggak bisa nyampur. Tapi maksudnya di sini berarti yang tadi Bro Jimmy maksud ya dalam keseharian pun kita bisa menjalani keseharian itu walaupun aktivitas luarnya misalkan ya mungkin bekerja, ya mungkin lagi meeting, bicara segala macam, tapi di dalamnya itu terkandung kualitas mental yang ya seperti kita sedang menjalani spiritual. Seperti itu ya kok. Betul banget. Iya betul banget. Jadi kita nggak perlu melihat guru kita atau Buddha itu jauh di atas sana, kita nggak mungkin bisa kayak mereka gitu ya. Kita kan umat awam, kita bekerja, berkeluarga, punya anak, punya tanggung jawab. Kita kayaknya nggak mungkin lah gitu. Mereka, kita. Tapi sebetulnya banyak hal gitu ya, yang kecil-kecil aja dari tadi ya, cara berjalan, cara bicara, ya beberapa hal yang mungkin bisa jadi pandangan kita ya. Itu kita bisa tiru loh dari mereka dengan awareness ya, dengan sadar kita tiru, dan itu akan memberikan manfaat yang instan gitu kalau menurut saya, malah cenderung instan gitu ya. Jangka panjang pasti manfaatnya besar, tapi kita akan mulai merasa berbeda gitu, bahwa saya jadi ngerti ya kenapa misalnya guru kita nyuruh kita latihan ini misalnya. Misalnya kalau Gojek fase suruh kita di IS ya, tarik nafas panjang, keluarin panjang. Itu kan prakteknya dia gitu.
praktiknya dia dan kemudian kita tiru. Lama-kelamaan kita ngerti, ternyata ini efektif ya buat mengatasi misalnya saya gelisah gitu kan. Jadi hal-hal kecil dari mulai metode sampai yang bukan metode sekalipun kita bisa amati dan kita tiru. Gitu. Dan itu pastinya akan membuat kita semakin dekat seperti mereka. Gitu. Toh kita punya banyak pilihan kan. Ya apa yang kita tiru? Kita bisa tiru apalah public figure yang kita suka gitu ya. Atau mungkin kita punya pembicara yang favorit gitu. Semua juga kita bisa tiru. Gitu. Cuman saya dalam hal ini saya cuma mau sharing. Ada satu loh yang kita bisa tiru, yaitu guru kita sendiri. Dan ujung-ujungnya ya Buddha. Ya, kita bisa tiru mereka. Gitu. Nggak cuman kita tiru yang orang-orang yang populer gitu di zaman kita. Ini menjawab tadi pertanyaan awal saya sih, yang tadi saya berangkat. Saya kira menapaki jejak guru itu kita ngikutin jadi pertapa seperti itu. Ternyata ini lebih ke ya kita mengikuti pola pikir, kebiasaan, cara berpikir, kualitas mentalnya seperti itu ya. Ini saya coba masuk ke komentar ya. Kok kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan, udah mulai banyak pertanyaan. Mana pertanyaan pertamanya? Oke. Ketik agak susah ini kalau pakai. Mungkin bisa saya bantu nih, ada dari yang paling bawah sih yang saya lihat. Dari Awen ya. Oh ya, ini dari Awan. Ajaran Buddha kan banyak. Menurut Bro Jamie, mana yang paling pas dengan pandemi sekarang? Oke. Wah ini pertanyaannya agak berat. Sebetulnya kalau saya ngelihat di masa pandemi ini yang paling penting buat, paling nggak buat saya sendiri ya, adalah praktek sih. Ya, kalau soal dharmanya, ajarannya banyak ya, kita bisa baca. Menurut saya, even kalau kita bacanya random gitu ya, kita baca acak aja gitu buku dharma, itu udah ada manfaatnya. Gitu. Tapi yang paling penting adalah praktek. Gitu. Kita tiap hari latihan, kita coba metode-metode yang udah kita pelajari, kita diajarkan, kita praktekkan sehari-hari dari yang mulai formal sampai yang informal. Itu yang paling menurut saya paling berasa, paling efek di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Iya. Kalau dharmanya sendiri, ya, tentunya saya nggak ahli di situlah, dan kelihatannya menurut saya sih baca apa aja yang ketemu di depan mata juga harusnya oke ya, asal dari sumber-sumber yang oke. Gitu. Berarti bisa dibilang ajaran yang paling pas itu ya, maksudnya ajaran yang berpraktek. Terus praktek yang gimana? Kalau mau dikaitkan ke pandemi ini ya, praktek yang bisa bikin kita ya bertahan ini. Misalkan ya di pandemi ini kita mungkin kerasa bosen, ya praktek yang bisa membuat kita bisa rasa bosen itu kita lepas. Jadi kita nggak mudah bosen, rasa stres itu kita lepas. Jadi lebih ke prakteknya itu ya kok. Iya, betul. Terus ini yang kedua ini dari Agustina. Kalau kadang-kadang suka gagal atau berhenti dari kebiasaan baik yang sedang kita bangun, bagaimana mensikapi ini? Gimana kok? Saya nggak tahu ya kasusnya seperti apa ya, kebiasaan yang baik yang dimaksud seperti apa gitu. Tapi kalau tadi ambil contoh untuk meditasi rutin setiap hari gitu ya, menurut saya satu, kita mesti jelas rewardnya apa ya. Terus reward ini kita coba breakdown gitu ya, kita coba pecah jadi yang kecil gitu, reward yang kecil-kecil dulu, yang bisa dicapai dulu gitu. Jangan pengen reward yang langsung ultimate-nya gitu, yang langsung pamungkas gitu. Kita ya contoh tadi misalnya yang penting centang dulu deh, udah sitting gitu.
Mau 5 menit, mau 1 menit, selama 5 menit kita semuanya ngelantur, nggak apa-apa, yang penting posturnya udah duduk, udah sitting gitu ya, dan udah centang dulu gitu. Nanti berjalannya waktu, setelah kita udah mulai menjadi kebiasaan, kita akan mulai bisa naikin target kita. Jadi ekspektasi kita rendahkan, kita breakdown, kemudian kita bisa pelan-pelan kita menapaki untuk bisa dapat reward yang lebih lebih baik, lebih seperti yang kita mau lah gitu ya. Nah, karena itu butuh proses gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba kita punya kebiasaan baru tersebut gitu. Ya, berarti ya itu mungkin tadi kenapa kebiasaan baiknya bisa hilang, mungkin karena rewardnya itu. Mungkin malahan bukan rewardnya nggak ada, cuma kita bisa dibilang seperti gagal mengapresiasinya itu. Misalkan selama ini kita kayak meditasi terus cuma centang hijau, kita anggapnya ya centang hijau gitu doang. Kita nggak merasa, oh itu juga something reward juga loh. Mungkin kayak gitu karena rewardnya nggak terasa. Atau kita nggak nyadarin bahwa itu sebuah reward. Ya. Ini ada lagi nih kok. Biasanya mesti konsisten berapa lama supaya jadi kebiasaan baru? Oke. Ada yang bilang 90 hari ya. Gitu. Ada yang makanya kalau di tradisi Buddhis tuh ada retret 3 bulan. Gitu kan. Retret 3 bulan itu kan 90 hari, itu menjadi satu turning point ya untuk orang bisa melakukan transformasi gitu. Tapi kalau ada juga yang bilang 8 minggu gitu. 8 minggu berarti ya sekitar 2 bulan gitu kan. Kalau menurut saya sih 8 minggu cukup sih. Kalau buat saya sih biasanya untuk memulai satu kebiasaan baru 8 minggu udah berubah sih. Ya. Tapi tergantung apa juga ya, kebiasaan apa yang mau dibentuk. Mungkin seberapa susah juga ininya. Iya, betul. Kebiasaannya. Ini cukup menjawab enggak ini? Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Kayaknya sih udah semua yang nggak ada yang kelewat ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak kok terkait ini? Karena ini sebenarnya tinggal 9 menit terakhir juga. Ya, kalau kita kan nggak harus dihabisin ya. Nggak harus pas 1 jam. Kalau memang udah selesai ya sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaiin lebih awal. Ya, mungkin tambahan saya terakhir ya lebih ke pengulangan sedikit ya. Kalau ada satu yang guru kita mau kita tiru dari mereka ya gitu ya, apa gitu ya. Saya pikir-pikir kalau anggap kita jadi mereka gitu ya, kita jadi guru. Satu hal yang kalian harus tiru gitu ya, kalau ini guru gitu ya. Ya latihan sih, latihan tiap hari. Ya, dan menurut saya itu sesuatu yang paling bisa kita lakukan, maksudnya doable gitu ya. Bisa kita usahakan gitu, kita cari waktunya, kita cari prioritasnya, supaya itu jadi satu kebiasaan kita juga gitu, yang kemudian dengan itu kita sudah meniru Buddha dan meniru guru-guru kita gitu. Terus mungkin satu lagi saya tambahkan deh, kadang saya juga kalau lagi ketemu satu masalah gitu ya, atau dalam hal ini misalnya saya mentok dalam menyelesaikan satu masalah, saya juga suka membayangkan kalau saya ini adalah guru ini, guru itu, atau saya ini adalah Buddha, apa sih yang saya harus lakukan gitu. Ya, mungkin itu juga bisa bermanfaat. Jadi bisa ya paling nggak keputusan kita nggak salah-salah banget, nggak ngaco banget gitu. Karena bayangkan kalau kita ini Buddha, kita meniru Buddha, nih apa yang harusnya saya putuskan, harus saya katakan misalnya. Ya gitu sih.
Berarti ini menjawab, ini ada yang tanya juga nih dari Herman Wangi, siapa figur yang jadi panutan? Berarti bisa dijawab Buddha ya kok? Ya Buddha pasti. Tapi ya tentunya murid-murid Buddha banyak ya, guru-guru yang sekarang ada ya, yang tadi saya sebutkan yaitu panutan juga ya. Ada Thich Nhat Hanh, ada Master Sheng Yen, ada Koen Fase. Mereka semua punya kualitas-kualitas yang menurut saya patut kita pelajari dan kita tiru. Gitu. Ini tadi juga ada yang tanya sebenarnya masalah manfaat saya jadi, ya mungkin kalau mau dikaitkan, mungkin Ko Jamie bisa sharing. Dari tadi kan kita cerita tentang meniru, nah mungkin dalam pengalaman hidupnya Ko Jamie nih yang mungkin udah meniru sekian lama, apa manfaat yang paling dirasa kok, yang paling, ya mungkin saya bersyukur selama ini ya saya sudah meniru sikap ini atau apa, manfaat yang paling dirasa mungkin, yang paling disyukurin. Oke. Yang pasti sih hidup saya lebih enak sih. Hidupnya maksudnya lebih enak tuh ya mungkin saya nggak pakai kata bahagia, lebih enak tuh kayak ya kita kayak makan enak gitu kan. Makan enak, tidur enak, kerja enak. Ya kayak gitu. Jadi dengan kita meniru hal-hal yang baik gitu ya, hubungan semuanya jadi enak, pekerjaan jadi enak, ya kan, semua tantangan, masalah ya dibawa enak aja gitu. Saya rasa itu yang paling perubahan yang saya dapat gitu ya, dan itu didapatnya ya dengan cara sedikit-sedikit meniru-niru para guru dan Buddha gitu kan. Sedikit-sedikit meniru dan ya sebetulnya nyaman, ya termasuk enak gitu. Ya. Kalau bahagia kan terlalu klise. Sedikit-sedikit. Ya lebih enak aja. Iya. Ya jadi sedikit-sedikit meniru dan gradually berbagai aspek dalam kehidupan kita juga semakin membaik ya kok. Iya betul sekali. Ya mungkin nanti bisa teman-teman bisa dicoba dan bisa gantian testimoni di sini. Sebagai penutup tadi yang seperti yang Ko Jamie bilang, ya kuncinya praktek dan istilahnya kerja keras. Kita harus meniru kebiasaan ini, dan sebagai Buddhis ya kita itu bisa dibilang berjuang untuk sedikit demi sedikit menabung, sedikit demi sedikit praktek, sampai akhirnya ya kehidupan kita juga semakin baik. Seperti yang ya mungkin penutup juga ya seperti yang kalau saya sih selalu memotivasi diri saya seperti ini, ketika Sang Buddha itu parinibbana dia juga berpesan kan, apa madena sampadeta, berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi itu sebenarnya poin utamanya dari kita menjadi Buddhis sih. Poin kita itu berjuang. Jadi ya relate ke yang tadi itu, meniru, mengembangkan kebiasaan yang baik-baik. Ya mungkin sedikit demi sedikit, mungkin butuh kehidupan berkali-kali istilahnya gitu, sampai kita itu ya benar-benar istilahnya bisa, ya satu saat kita bisa pencerahan sempurna gitu lah. Dari Ko Jamie ada yang mau ditambahin lagi nggak kok? Saya rasa sih udah cukup. Udah semua. Ya itu berarti untuk sesi minggu ini itu dari kita, Chan Indonesia dan Chan Medan, saya Nagel Kotama dan Bro Jimmy Lim. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ya kita dari Chan sih tiap minggu akan selalu ada acara seperti ini, jadi ya jangan ketinggalan acara-acara berikutnya. Ya terima kasih, sampai ketemu minggu depan.
Terima kasih Bro Naga, terima kasih teman-teman semua yang sudah Iya. menyaksikan. Oke, Ya, terima kasih. sampai jumpa. Bye-bye. Ya, bye.